Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dalam rapat ini, dan marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita semua bisa berkumpul bersama di sini. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, saya, Jisman Simanjuntak, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perusahaan, telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat sesuai dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 28 Februari 2024. Dan sebelum rapat dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum perusahaan pada saat ini. Bapak dan Ibu pemegang saham, sepanjang tahun 2023, perusahaan membukukan pendapatan bersih sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, turun 35% dibandingkan tahun 2022, dan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan penurunan sebesar 58% dari periode tahun sebelumnya. Aset perusahaan yang berbentuk kas dan setara kas tercatat sebesar 851 juta dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan penguatan bisnis inti perusahaan di sektor pertambangan, perusahaan telah menjalankan praktik manajemen biaya secara berhati-hati dan meluncurkan lebih banyak inovasi untuk memastikan keberlanjutan usahanya. Direksi perusahaan juga telah mampu menerapkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara konsisten dengan terus mengimplementasikan masukan dari Dewan Komisaris. Direksi tetap menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2023 seperti tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Demikian kami sampaikan mengenai kondisi umum perusahaan saat ini. Bapak dan Ibu para pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, perusahaan sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan rencana rapat kepada OJK melalui surat tertutup tanggal 13 Februari 2024, serta melaksanakan pengumuman rapat dan pemanggilan rapat melalui situs resmi IDX.net, situs perusahaan serta situs Kasei dan Easy Kasei masing-masing pada tanggal 20 Februari dan 6 Maret 2024. Para pemegang saham yang kami hormati, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perusahaan tidak menerima usul dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, sesuai dengan pemanggilan rapat, maka agenda rapat pada hari ini akan sebagaimana dapat dilihat pada layar. Para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan yang kami hormati. Sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami meminta kesediaan notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat ini. Saya persilakan Bapak Notaris untuk dapat menyampaikan quorum rapat pada hari ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat.
Berdasarkan laporan dari PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini adalah berjumlah 897.059.967 saham atau sebesar 79,39% dari 1.129.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan rapat ini. Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, Jungto pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jungto pasal 41 Peraturan OJK nomor 15 garing POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maka quorum untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum rapat telah terpenuhi, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada pukul 10.54 secara resmi dibuka. Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita memasuki pembahasan masing-masing mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama adalah persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2023. Kami mempersilakan Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama perusahaan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih pimpinan rapat. Hadirin yang terhormat, Ibu Bapak dan para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati, sekali lagi, selamat siang dan salam sejahtera. Perkenankan saya mewakili direksi perusahaan untuk menyampaikan paparan singkat mengenai kegiatan perusahaan sepanjang tahun buku 2023 dan kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun buku tersebut. Para pemegang saham yang kami hormati, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan, utamanya dengan harga batu bara yang tidak sebaik tahun sebelumnya. Dalam kondisi ini, perusahaan berhasil mencatat kinerja profitabilitas yang solid dengan laba bersih sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat, serta dengan pengendalian biaya yang baik, sehingga mampu menghemat biaya sebesar 4,7 dolar per ton dari berbagai inisiatif di sepanjang tahun 2023. Sampai akhir tahun, perusahaan berhasil mempertahankan neraca yang sehat dengan posisi kas bersih sebesar 803 juta dolar Amerika Serikat. Dari sekian banyak pencapaian oleh anak-anak usaha kami, beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada rapat ini adalah peningkatan produksi batubara PT Barinto Eka Tama sebesar 24% year on year sebagai akibat dari utilisasi area yang telah beroperasi serta perluasan area ke Kalimantan Tengah. Peningkatan signifikan sebesar 99% year on year juga tercatat pada volume penjualan yang dilakukan oleh PT Energi Batubara Perkasa. Selain itu, EBP atau Energi Batubara Perkasa juga melakukan penjualan offtake batubara sebesar 500 kiloton dari Kalimantan Timur untuk pertama kalinya. Di bidang energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya di Bunyut dengan bertenaga sebesar 2 MW
telah beroperasi sejak kuartal pertama tahun 2023 untuk mendukung operasi pelabuhan di daerah Merak. Dengan total akumulasi kapasitas yang terkomitmen mencapai 24,8 MW. PT Cahaya Power Indonesia juga telah memperluas kapasitas energi terbarukannya, di mana perusahaan melakukan akuisisi sebesar 65% perusahaan Solar as a Service, yaitu Suryanesia. Perusahaan juga telah menandatangani MOU untuk melaksanakan 3 tahun studi dalam mendukung uji coba UCG atau Underground Coal Gasification dengan Tekmira, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, sebagaimana ditampilkan pada layar, di tahun 2023, perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan rapat umum pemegang saham dan paparan publik. Selain itu, entitas anak kami, PT Truba Indo Coal Mining, telah menyerahkan area rehabilitasi das seluas 3.645 hektar kepada pemerintah. Dan PT Graha Pancakarsa telah menyelesaikan tahapan pratambang untuk persiapan operasinya. Berbagai kegiatan konstruksi GPK juga telah selesai, seperti jalan angkut, crushing plant, dan dermaga. Dari sisi dividen, perusahaan telah melaksanakan pembayaran dividen tunai dari dividen final tahun 2022 sebesar 6.416 per saham, atau mewakili 65% dari laba bersih tahun 2022, serta pembayaran dividen tunai dari dividen interim tahun 2023 dengan total sebesar Rp2.660 per saham, mewakili 65% dari laba bersih semester 1 tahun 2023. Bapak dan Ibu pemegang saham, kami sangat berterima kasih kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan atas kepercayaannya kepada kami. Kami mendedikasikan seluruh penghargaan-penghargaan yang kami peroleh pada tahun 2023 kepada Bapak Ibu pemegang saham dan pemangku kepentingan, karena atas kepercayaannya, kinerja kami berhasil mendapatkan pengakuan berupa penghargaan bergengsi baik di bidang tata kelola perusahaan, keunggulan bisnis dan operasional, serta di bidang lingkungan dan keberlanjutan sebagaimana terdapat pada layar. Selanjutnya untuk laporan laba rugi komprehensif, perusahaan membukukan pendapatan sebesar $2.374 juta Amerika Serikat, menurun 35% dibandingkan tahun 2022 sebesar $3.636 juta Amerika Serikat, yang terutamanya disebabkan oleh normalisasi harga patokan global batubara. Beban pokok pendapatan perusahaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6%, tercatat sebesar $1.632 juta saya ulangin, sebesar $1.632 juta Amerika Serikat, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar $1.742 juta Amerika Serikat. Meskipun volume produksi lebih tinggi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan beban pokok pendapatan, yaitu inisiatif untuk menurunkan biaya, serta kendali biaya yang ketat, diiringi dengan turunnya biaya royalti akibat penurunan harga jual batubara dan penurunan harga patokan batubara. Perusahaan mencatat laba kotor pada tahun 2023 sebesar $743 juta Amerika Serikat, turun sebesar 61% dari $1.894 juta Amerika Serikat pada tahun 2022. Sejalan dengan laba kotor, margin laba kotor perusahaan pada tahun 2023 tercatat 31%, turun dari tahun 2022 sebesar 52%.
Selanjutnya, laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan penurunan sebesar 58% dari periode tahun sebelumnya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya nilai total aset konsolidasian perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 2 miliar 188 juta dolar Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan serta fleksibilitas dalam mengalokasikan modal untuk ekspansi pada bisnis yang prospektif di masa mendatang, sembari menjaga kecukupan modal kerja bersama dengan menyeimbangkan kepentingan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Sementara itu, total ekuitas perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar 1 miliar 789 juta dolar Amerika Serikat. Beralih pada sumber daya dan cadangan batubara pada konsesi yang dikuasai oleh perusahaan, sumber daya batubara pada akhir tahun 2023 diestimasikan sebesar 1,3 miliar ton, sedangkan cadangan batubara pada akhir tahun 2023 diestimasikan sebesar 281 juta ton. Perusahaan akan terus memaksimalkan potensi sumber daya dan cadangan pada tambang-tambang yang dioperasikan sambil menjalankan rencana jangka panjang tambang. Para pemegang saham yang terhormat, berawal dari energi trilema, yaitu kerangka atau framework yang berdasarkan 3 dimensi kebutuhan energi, yaitu yang pertama, energy affordability, menyediakan energi yang terjangkau kepada khalayak umum. Kedua, energy sustainability, menciptakan transisi dari sistem energi negara untuk memitigasi dan menghindari kerusakan lingkungan dan dampak terhadap iklim. Dan yang ketiga, energy security, pemenuhan energi saat ini dan masa depan, serta menjamin keandalan infrastruktur energi. Kami ingin memastikan bahwa kami di barisan terdepan untuk mendukung energi berkelanjutan. Batu bara sebagai energi yang affordable dan secure untuk dijangkau menjadi fondasi kami untuk mewujudkan energi keberlanjutan. Oleh karena itu, posisi dan jawaban kami akan trilema energi adalah melakukan transisi yang bertanggung jawab. Perseroan bertransisi dengan menjadi perusahaan tambang yang baik dan bertanggung jawab dengan cara memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada untuk mencapai kinerja keuangan yang baik dengan tetap memastikan operasional dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, kami juga sadar bahwa untuk mencapai energi keberlanjutan diperlukan juga bisnis yang lebih ramah lingkungan dan cerdas. Dengan itu, beberapa inisiatif bisnis ramah lingkungan telah kami kembangkan sejak dahulu dan dipercepat pada masa transformasi ini. Beberapa waktu yang lalu, kami juga telah memperkenalkan kembali brand promise kami yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, menyediakan energi yang reliable, affordable, dan eco-friendly. Kedua, nilai berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan. 3. Bertanggung jawab terhadap ESG. Dan keempat, corporate culture perusahaan yaitu Ban Puhart yang mendorong untuk menjadi passionate, innovative, and committed. Pilar-pilar tersebut membentuk brand promise ITM yaitu Our Way in Energy, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang, serta sebagai jawaban kami terhadap tantangan-tantangan di dalam sektor energi.
Sebagai penutup paparan saya, perkenankan saya menyampaikan rencana kami ke depan dalam proses transformasi bisnis kami yang sejalan dengan nilai yang kami miliki. Didasarkan pada semangat kami untuk senantiasa memberikan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada seluruh pemegang saham, disertai tujuan untuk memaksimalkan arus kas yang diciptakan oleh perusahaan, kami bertransformasi dengan melakukan bisnis yang telah ada dengan baik dan bertanggung jawab, serta memasuki ranah bisnis energi yang lebih hijau, lebih cerdas, atau sering kami sebut dengan greener, smarter business. Melihat pada sejarahnya, ITM merupakan salah satu pemain batubara terkemuka di Indonesia, di mana kami akan mengupayakan yang terbaik sehingga dapat memanfaatkan baik cadangan batubara yang kami miliki maupun infrastruktur yang ada di sepanjang rantai nilai pertambangan agar bisa menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa pengelolaan potensi secara bertanggung jawab dan baik akan memberikan tingkat pengembalian terbaik bagi pemegang saham, termasuk diantaranya optimalisasi kinerja penambangan batubara melalui aset batubara existing, eksplorasi organik, pengembangan tambang greenfield, dan teknologi-teknologi pertambangan masa depan, misalnya dengan underground mining. Sejalan dengan aspirasi greener smarter yang dimiliki oleh perusahaan, serta melihat kapasitas permintaan di masa mendatang yang semakin menguat pada energi bersih dan terbarukan, perusahaan dapat menjadi salah satu pencipta solusi melalui potensi investasi dalam sumber daya mineral strategik yang menghasilkan teknologi bersih, khususnya mengantisipasi tren elektrifikasi yang semakin menguat, serta dengan memasuki bisnis energi terbarukan semenjak beberapa tahun yang lalu. Melalui perwujudan dari aspirasi ini, ITM siap untuk bertransformasi menjadi perusahaan energi yang lebih resilient karena semakin terdiversifikasi, sembari tetap menyediakan produk-produk energi yang dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia. Demikian kami sampaikan, acara kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Mulyanto. Selanjutnya saya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan, di mana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu memberikan nasihat dan arahan kepada direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut. 1. Komite Sustainable Development, tata kelola, nominasi, dan kompensasi dengan tugas utama antara lain menganalisa kebijakan tata kelola perusahaan yang baik dan pembangunan berkelanjutan, serta mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, memberikan rekomendasi atas kebijakan atas sistem kompensasi yang adil, memberikan rekomendasi atas kandidat direksi dan Dewan Komisaris, termasuk rencana suksesi yang baik untuk direksi dan memastikan perusahaan dikelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan operasional dengan dampak sangat minimal terhadap lingkungan. 2. Komite Audit dan Pemantauan Risiko dengan bertanggung jawab dalam memastikan kontrol internal dan sistem manajemen risiko yang dapat menjamin semua potensi risiko yang berkaitan dengan operasional,
komersial dan finansial telah dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik, serta kepatuhan terhadap semua peraturan yang ada. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Dewan Komisaris melaporkan bahwa kegiatan perusahaan untuk tahun buku 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 antara lain terhadap hal-hal utama sebagai berikut. Board of Commissioners Report for the year 2023. 1. Menyetujui kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis, dan anggaran tahunan perusahaan untuk tahun 2024. 2. Mengawasi kinerja bulanan perusahaan melalui evaluasi pencapaian aktual kinerja dengan rencana yang sudah disetujui. 3. Menyetujui pembagian dividen perusahaan. 4. Memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pemanfaatan laba bersih. 5. Memberikan rekomendasi paket remunerasi untuk Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Mengkaji dan memantau efektivitas penerapan GCG yang antara lain meliputi pengendalian internal, kepatuhan, rencana penutupan tambang dan kegiatannya, manajemen risiko, tindak lanjut temuan internal audit, dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. 7. Melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria evaluasi kinerja. Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk tahun buku 2023, serta laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, a member of PricewaterhouseCoopers. Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2024, Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material terhadap A. Posisi keuangan konsolidasian PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. B. Hasil usaha serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dewan Komisaris berpendapat bahwa audit atas laporan keuangan tersebut telah memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Bapak dan Ibu pemegang saham, dengan demikian saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan keberlanjutan tahun buku 2023. 2. Mengesahkan A.
Laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis and Rekan, a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan laporannya tanggal 21 Februari 2024. B. Laporan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris. 3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan equity at the charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan perseroan serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat pertama. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi EasyCasey. Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama akan membacakan jika ada pertanyaan yang sudah masuk, baik yang disampaikan melalui email perusahaan sebelum tanggal rapat, serta yang disampaikan melalui kolom chat aplikasi EasyCasey pada hari ini. Izin melaporkan, Bapak Ketua Rapat, tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses perhitungan suara secara elektronik atau e-voting. Bapak dan Ibu sekalian, proses pemungutan suara secara elektronik sudah selesai dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih, Bapak Pemimpin Rapat. Mohon waktu untuk melakukan perhitungan. Ya, saya persilakan. Terima kasih, Bapak Pemimpin Rapat. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara secara elektronik sebagai berikut. Jumlah suara abstain sebanyak 4.292.300 saham atau sebesar 0,47%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.487.000 saham atau sebanyak 0,16%. Jumlah suara setuju sebanyak 891.280.667 saham atau
99,35%. Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 POJK 16 tahun 2020, pemegang saham yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak 895.572.967 saham, atau 99,83% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Untuk masa acara pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, Jungto pasal 87 UU PT, Jungto pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara pertama disetujui oleh mayoritas dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Kami mempersilakan Bapak Junius Prakasa Darmawan selaku Direktur Perusahaan untuk memberikan paparan mengenai usulan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham yang kami hormati. Berdasarkan pasal 26 Anggaran Dasar Perusahaan, serta pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penggunaan laba bersih perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berkenaan dengan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 28 Februari 2024, maka direksi dengan ini mengusulkan pada rapat untuk pertama, menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar $500.330.798 Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut. 1. Menetapkan total dividen tunai kepada pemegang saham sebesar $325.215.018 Amerika Serikat atau rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar $199.270.735 Amerika Serikat atau setara dengan Rp2.666 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 22 September 2023 sesuai dengan keputusan direksi di luar rapat direksi tanggal 31 Agustus 2023 B. Sisanya sebesar Rp125.944.283 atau setara dengan Rp1.747 per saham berdasarkan kurs JISDOR pada tanggal 28 Februari 2024 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 18 April 2024
atau recording date dengan tanggal pembayaran pada tanggal 25 April 2024. Kedua, sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung pengembangan perseroan. Kedua, menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud. Demikian usulan direksi atas penggunaan laba bersih perseroan. Selanjutnya kami berharap usulan direksi ini dapat disetujui oleh para pemegang saham. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, selanjutnya saya akan membuka kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kedua ini. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi Easy Kasei. Bapak Junius Prakasa selaku Direktur Perusahaan akan membacakan jika ada pertanyaan yang sudah masuk, baik yang disampaikan melalui email perseroan sebelum tanggal rapat ini, serta yang disampaikan melalui kolom chat aplikasi Easy Kasei pada hari ini. Izin melaporkan, Bapak Ketua Rapat, tidak ada pertanyaan. Terima kasih, Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses perhitungan suara secara elektronik atau e-voting. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, izin menyampaikan hasil pemungutan suara. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara secara elektronik sebagai berikut. Jumlah suara abstain sebanyak 3.826.800 saham atau 0,42%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 27.400 saham atau 0,003%. Jumlah suara setuju sebanyak 893.205.767 saham atau 99,57%. Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 POJK 16 tahun 2020, pemegang saham yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak 897.032.567 saham atau 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Untuk mata acara kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat, sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, Jungto pasal 87 UPT, Jungto pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara kedua disetujui oleh 832.567 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara kedua yang telah saya sebutkan tadi.
Para pemegang saham yang kami hormati, kita akan memasuki mata acara rapat yang ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024. Kami persilakan Bapak Yunius Prakarsa Darmawan selaku Direktur Perusahaan untuk memberikan paparan mengenai usulan tersebut. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham, sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK-03/2017 atau disingkat SEOJK 36/2017, maka penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan jasa audit atas riwayat informasi keuangan perseroan harus diputuskan dalam rapat umum pegang saham dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Selanjutnya, Komite Audit dan Pemantauan Risiko Perseroan melalui surat tertanggal 18 Maret 2024 telah merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan audit laporan keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh perseroan dengan Bapak Toto Harsono SE sebagai akuntan publik. Penugasan Bapak Toto Harsono tersebut kepada perseroan adalah untuk tahun ketiga. Selanjutnya, perkenankan kami menginformasikan profil dari usulan kantor akuntan publik dan akuntan publik tersebut pada layar berikut ini. Slide selanjutnya adalah permohonan persetujuan untuk pertama, menunjuk kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers sebagai auditor eksternal perseroan dengan Bapak Toto Harsono sebagai akuntan publik untuk melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan keuangan lainnya sesuai kebutuhan perseroan. Kedua, menetapkan honorarium untuk jasa audit PT Indo Tambang Raya Megah Tbk sebesar Rp1.750.000.000 untuk tahun buku 2024. 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan dan pengaturan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan dan atau menyesuaikan besarnya honorarium, menandatangani semua dokumen yang terkait atau menunjuk kantor akuntan publik dan atau akuntan publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dalam hal akuntan publik atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan penugasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Demikian disampaikan, acara saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Pak Yunius. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ketiga ini. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi EasyKase. Bapak Yunius Prakarsa Darmawan selaku Direktur Perusahaan akan membacakan jika ada pertanyaan yang sudah masuk, baik yang disampaikan melalui email perseroan sebelum tanggal rapat ini, maupun yang disampaikan melalui kolom chat aplikasi EasyKase pada hari ini. Izin Bapak Ketua Rapat, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Notaris.
Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses penghitungan suara secara elektronik atau e-voting. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mohon izin untuk melakukan pemungutan suara. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara secara elektronik sebagai berikut. Jumlah suara abstain sebanyak 3.824.600 saham atau 0,42%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.334.100 saham atau 0,14%. Jumlah suara setuju sebanyak 891.901.267 saham atau 99,42%. Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 POJK 16 tahun 2020, pemegang saham yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak 895.725.867 saham atau 99,85% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Untuk mata acara ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat, sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, Jungto pasal 87 UU PT, Jungto pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara ketiga disetujui oleh 99,85% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara ketiga yang telah kami sampaikan tadi. Para pemegang saham yang kami hormati, kita akan memasuki mata acara rapat yang keempat, yaitu perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk agenda ini, saya selaku Ketua Komite Pembangunan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Kompensasi atau SDG-NCC, menyampaikan bahwa berdasarkan surat rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2024, komite mengusulkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan pengangkatan sebagai berikut. A. Bapak Sinon Vongkusolkit sebagai Komisaris Perseroan. B. Bapak Jamon Jamuang sebagai Komisaris Perseroan. C. Bapak Narin Sampatana Foracai sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Cum Ramsiri. D. Bapak Niwat Bunyat sebagai Direktur baru Perseroan. Profil masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sebagaimana ditampilkan dalam layar.
Dengan demikian kami mengajukan permohonan persetujuan kepada rapat sebagai berikut. 1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge kepada Bapak Cum Ramsiri sebagai anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau sebagai Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tercatat dalam laporan keuangan perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengangkat sebagai berikut. 1. Bapak Sinon Fongkusolkit sebagai komisaris. 2. Bapak Jamon Jamuang sebagai komisaris perseroan. 3. Bapak Narin Sampatana Foracai sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Cum Ramsiri. Dan 4. Bapak Niwat Bunyat sebagai Direktur baru Perseroan. Poin ketiga, dengan diterimanya pengunduran diri dan pengangkatan sebagaimana persetujuan di atas, dan dengan tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diadakan tahun 2025 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama dan Komisaris Independen saya sendiri Jisman Simanjuntak. Komisaris Independen Mahyudin Lubis. Komisaris Independen Prof. Joko Wintoro PhD. Komisaris Somrudi Caimongkol. Komisaris Somsak Sitinam Suwan. Komisaris Sinon Fongkusolkit. Komisaris Kirana Limpapayon. Komisaris Maniwan Facil Rucukul. Mohon maaf. Komisaris Jamon Jamuang. Komisaris Pak Freddy Chandra. Mohon maaf terlewat tadi Pak Freddy. Itu berarti sangat penting. Direksi, susunan direksi. Direktur Utama Mulyanto. Direktur Ignatius Burwanto. Direktur Yusnan Ruslan. Direktur Yulus Kurniawan Gosali. Direktur Stefanus Demo Wawin. Direktur Yunus Prakarsa Darmawan. Direktur Parameth Prasan. Direktur Isara Putrakul. Direktur Narin Sampatana Foracai. Direktur Niwat Bunyat. Keempat, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan
dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terrealisasi terwujudnya keputusan rapat. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat keempat ini. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya, agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi EasyKase. Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama perusahaan akan membacakan jika ada pertanyaan yang sudah masuk, baik yang disampaikan melalui email perusahaan sebelum tanggal rapat serta yang disampaikan melalui kolom chat aplikasi EasyKase pada hari ini. Izin melaporkan, Bapak Ketua Rapat, tidak ada pertanyaan. Terima kasih, Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses perhitungan suara secara elektronik atau e-voting. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mohon izin waktu untuk melakukan perhitungan. Terima kasih. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara secara elektronik sebagai berikut. Jumlah suara abstain sebanyak 3.827.000 saham atau 0,42%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 36.215.940 saham atau 4,03%. Jumlah suara setuju sebanyak 857.017.027 saham atau 95,53%. Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 POJK 16 tahun 2020, pemegang saham yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak 860.844.027 saham atau 95,96% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Untuk mata acara ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat, sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan, Jungto pasal 87 UU PT, Jungto pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara keempat disetujui oleh 95,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara keempat yang telah saya sebutkan tadi. Kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru bergabung, Bapak Sinion, Bapak Jamon, Bapak Niwat, dan Bapak Narin, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bertugas untuk kepentingan perusahaan
beserta seluruh stakeholders-nya. Terima kasih. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. Selanjutnya kita akan membicarakan mata acara kelima, yakni penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 ini. Untuk agenda ini, saya selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite SDG NCC akan menyampaikan usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemegang saham yang saya hormati, sesuai pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka gaji dan tunjangan lain anggota direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya, pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui: 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi para anggota direksi Perseroan sesuai dengan struktur remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi perseroan untuk tahun buku 2024. Menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2024 maksimum sebesar 16.500.000.000 rupiah, dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Demikian telah kami sampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kelima ini. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ingin bertanya, agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat yang tersedia pada aplikasi EasyKase. Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama perusahaan akan membacakan jika ada pertanyaan yang sudah masuk, baik yang disampaikan melalui email perusahaan sebelum tanggal rapat ini, maupun yang disampaikan melalui kolom chat aplikasi EasyKase pada hari ini. Izin melaporkan Bapak Ketua Rapat, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Notaris. Karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses penghitungan suara secara elektronik atau e-voting. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Dapat kami laporkan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Jumlah suara abstain sebanyak 4.047.398 saham atau 0,45%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 20.695.548 saham atau 2,30%.
Jumlah suara setuju sebanyak 872.317.021 saham atau 97,24%. Sesuai dengan pasal 11 ayat 6 POJK 16 tahun 2020, pemegang saham yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, keseluruhan jumlah total suara setuju adalah sebanyak 876.364.419 saham atau 97,69% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Untuk mata acara kelima, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat, sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 87 UU PT, Jungto pasal 41 POJK 15 tahun 2020. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara kelima disetujui oleh 97,69% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara kelima yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham yang terhormat, seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka sebelum saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama perusahaan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Saya persilakan Pak Mulyanto. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham yang kami hormati, perkenankan saya mewakili Perseroan untuk menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan pemegang saham yang telah diberikan kepada kami dalam pengelolaan perusahaan sepanjang tahun 2023, sehingga membawa PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menjadi sukses seperti saat ini. Kami mengharapkan pemegang saham yakin bahwa direksi dan para karyawan dengan sepenuh usaha akan membawa perusahaan untuk mencapai target sehingga dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Demikian disampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin rapat. Terima kasih Pak Mulyanto. Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham yang terhormat, seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan telah selesai dibicarakan. Dengan ini, izinkanlah kami menutup rapat pemegang saham tahunan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk pada pukul 12.01 dan atas semua ketidaksempurnaan selama berjalannya rapat umum ini, saya memohon maaf sebagai ketua rapat. Terima kasih.